Sobat keliling dunia, yuk kenalan dengan sobat kita yang tinggal di Prancis. Comment allez-vous, Madame Ica Ayu? Pemilik nama lengkap Ica Ayu Zatmika ini adalah seorang guru bahasa Prancis yang sudah menetap di kota Paris sejak 5 tahun yang lalu. Berbagi cerita tentang budaya dan pengalaman hidup di kota mode merupakan kegiatan favorit wanita yang bersuamikan Samuel Hure ini. Nah, pasti nggak sabar kan bagaimana Sobat Ica Ayu berbagi petualangannya kepada sobat keliling dunia? Yuk mari kita saksikan bersama. Jadi, tidak banyak yang tahu bahwa di Prancis saat ini, wali kotanya sudah membuat banyak sekali jalur-jalur khusus untuk sepeda. Nah, makanya nih, hari ini saya akan ajak les amis untuk jalan-jalan mengelilingi ikon-ikon kota Paris dengan bersepeda. Yuk, ikut! Nah, sekarang ada cara yang seru loh jalan-jalan di kota Paris, yaitu naik sepeda nih sobat. Di Paris, setiap sudut tersedia penyewaan sepeda dengan biaya sewa yang cukup murah. Udah gitu bisa sepanjang hari lagi. Sobat keliling dunia, tahun 2020 ini kota Paris sedang mencanangkan jalur bersepeda nih. Yang awalnya jalur sepeda hanya 700 km pada tahun 2500 menjadi 1400 km pada tahun 2020. Tentu saja, rencana ini juga didukung dengan fasilitas yang memadai, seperti peraturan lalu lintas yang mendukung pesepeda aman di jalan raya, kemudahan jalur khusus sepeda, dan disediakannya sepeda sewa. Tujuannya apalagi kalau bukan mengurangi polusi udara di kota cantik ini. Kalau begini mah jadi semangat bersepedanya. Ya enggak, sobat keliling dunia? Nah, les amis, sekarang saya sudah parkirin sepedanya dan waktunya kita ke ikon yang pastinya paling terkenal dari kota Paris, bahkan Prancis, yaitu La Tour Eiffel. Yuk, ikut! Sobat keliling dunia tahu nggak di mana Menara Eiffel berdiri? Pasti banyak yang nggak tahu. Lokasi Menara Eiffel berdiri namanya adalah Champ de Mars. Taman yang awalnya adalah tempat latihan taruna sekolah militer ini luasnya nggak main-main sobat, 24,5 hektar. Sekelilingnya bisa dijadikan rute bersepeda yang asyik karena panjangnya sekitar 5 km. Cocok untuk bersepeda sambil melihat keindahan kota Paris. Masuk ke area Menara Eiffel nggak mahal kok sobat keliling dunia. Cukup dengan 7 euro, sobat sudah bisa menaiki 704 anak tangga menara ini. Nah, kalau mau naik lift, tambah lagi nih biayanya sobat, menjadi 11 euro. Tapi kalau nggak mau naik ke Menara Eiffel, sobat keliling dunia juga bisa belanja souvenir murah meriah di sekitar Eiffel. Sobat, pasti tahu kan Menara Eiffel adalah landmark paling terkenal di Paris. Nggak sah lah ke Paris tanpa berfoto dengan latar belakang menara paling terkenal sedunia ini. Tapi sekali-kali jangan ambil sudut yang biasa. Coba ambil sudut di Jalan Saint-Dominique, Rue de l'Université, dan Sungai Seine. Kalau Sobat Ica Ayu lebih memilih di anak tangga Trocadero. Cakep kan sobat keliling dunia? Sekarang kami berdua akan menjelaskan sedikit mengenai La Tour Eiffel atau di Eiffel Tower ini. Jadi menara ini selesai dibangun pada tahun 1889. Dan dibangunnya itu dalam rangka World Fair atau Exposition Universelle. Seharusnya menara ini dihancurkan setelah Exposition Universelle itu selesai. Dan ada banyak sekali warga Paris yang sebenarnya tidak setuju, bahkan tidak suka dengan dibangunnya menara ini. Tapi sekarang justru menjadi ikon yang paling ternama di kota Paris, bahkan negara Prancis. Ngomong-ngomong, menara ini punya fungsi yang lain selain sebagai objek wisata, yaitu sebagai pemancar televisi dan radio. Tinggi dari menara ini adalah 324 meter atau setara dengan bangunan 81 lantai lah. Cukup tinggi kan ya ngomong-ngomong. Oh iya, selain itu menara ini sempat selama 30 tahun memegang rekor sebagai menara paling tinggi di dunia. Lucu nih sobat keliling dunia, pedagang souvenir di Prancis banyak yang bisa tawar-menawar dengan bahasa Indonesia. Tahu aja nih mereka kalau orang Indonesia hobi banget beli oleh-oleh. Hehe. Berapa harganya? Kenapa? Berapa? 1 euro, 1 euro. 1 euro? Yang kaki 1 euro, yang besar 10 euro. 1 euro satu? 1 euro. Oke. Aku mau satu. Mau satu? Mau satu? Ya.
Yang besar? No, yang besar sudah punya. Yang besar 10 euro, 5 yang kecil hadiah. Kecil aja. Yang kecil aja. Makasih. Sama-sama. Terima kasih. Kalau sudah puas berkeliling di Menara Eiffel, Sobat Keliling Dunia bisa juga bersepeda menuju Arc de Triomphe. Gapura lambang kemenangan ini hanya berjarak 2,5 km dari Menara Eiffel. Jadi dengan bersepeda, hanya sekitar 11 menit Sobat Keliling Dunia. Nah, sampai juga nih kita di depan peninggalan Napoleon Bonaparte, Arc de Triomphe de l'Etoile, yang artinya Monumen Bintang Kemenangan. Namun biasa disingkat dengan Arc de Triomphe. Monumen ini mulai dibangun tahun 1806 setelah Kaisar Napoleon Bonaparte memenangkan pertempuran Austerlitz dan baru selesai 25 tahun kemudian, tepatnya tahun 1833. Lama juga ya Sobat Keliling Dunia. Tapi hasilnya dong, nggak bisa dipungkiri ya, bangunan dengan tinggi 50 meter ini cantik banget dengan detail patung dan ukiran. Halo les amis, sekarang kita udah ada di Arc de Triomphe. Jadi Arc de Triomphe ini salah satu ikon di kota Paris yang dibangun oleh Napoleon Bonaparte pada tahun 1806. Artinya kurang lebih gerbang kemenangan karena memang dibangunnya pada saat Napoleon memenangkan pertarungan Austerlitz. Tapi masa pembangunannya lama banget loh, 25 tahun karena jadinya tuh tahun 1883. Yuk, selfie dulu sama saya di tempat selfie paling ikonik di sini. Monumen ini ternyata adalah monumen pahlawan bagi Prancis. Di dalamnya terdapat nama-nama jenderal yang gugur saat bertempur yang diukir di dindingnya dan The Tomb of Unknown Hero, monumen prajurit Prancis tak dikenal yang tewas di Perang Dunia Pertama. Arc de Triomphe terletak tepat di tengah-tengah perempatan jalan besar. Salah satunya adalah Champs-Élysées. Jalan sepanjang 1,9 km dan lebar 70 meter ini jalan paling terkenal di Prancis. Jalan ini berisi toko-toko merek terkenal dan mahal, kafe, dan teater. Seru banget ya Sobat Keliling Dunia, kota Paris pakai sepeda. Tapi sabar dulu ya Sobat, karena Paris akan hadir kembali minggu depan.